kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global. Emisi gas rumah kaca menjadi penyebab utama pemanasan global. Apa yang dimaksud dengan emisi gas rumah kaca? Emisi gas rumah kaca adalah gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi yang menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Ada berbagai aktivitas manusia dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca sehingga akan meningkatkan potensi pemanasan global sebagai berikut. A. Kegiatan alih fungsi lahan. B. Penggunaan freon. C. Penggunaan kendaraan bermotor. D. Penumpukan sampah. E. Pertanian dan peternakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu A. Kegiatan alih fungsi lahan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hutan dimanfaatkan dalam industri kerajinan, industri farmasi, pariwisata, bahkan sebagai sarana penelitian. Selain itu, hutan juga bermanfaat bagi tempat hidup hewan, menyerap air hujan, dan menyerap karbon dioksida. Di sini saya akan memaparkan gambar kegiatan alih fungsi lahan. Teman-teman bisa lihat gambar di samping, ada beberapa manusia melakukan kegiatan alih fungsi lahan, contohnya menanam padi. Di sini saya akan memaparkan beberapa gambar kegiatan alih fungsi lahan. Yang pertama, kerajinan, yang kedua, farmasi, yang ketiga, pariwisata, yang keempat, tempat hidup hewan, yang kelima, tanah menyerap air hujan, yang keenam, karbon dioksida. 1. Dampak penebangan hutan terus-menerus. Penebangan hutan akan mengakibatkan bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan banyak bencana alam lainnya yang terjadi akibat penebangan hutan terus-menerus dan memperparah pemanasan global disebabkan tidak adanya tanaman dan menyerap gas CO2 sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Penebangan hutan sebaiknya penanaman hutan kembali. Di sini saya akan memaparkan gambar dampak penebangan hutan terus-menerus. Bisa kita lihat pada gambar di samping, akibat penebangan hutan terus-menerus akan mengakibatkan kesuburan tanah akan hilang akibat tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak, sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Sumber daya air akan berkurang, keanekaragaman hayati akan punah. Di sini saya akan memaparkan beberapa gambar dampak penebangan hutan terus-menerus. Yang pertama, banjir. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga, erosi. 2. Manfaat penanaman hutan kembali atau reboisasi. Penanaman hutan kembali atau reboisasi dapat mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut, melestarikan kesuburan tanah, pertanian, dan menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Di sini saya akan memaparkan gambar manfaat penanaman hutan kembali. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan freon. Aktivitas industri, freezer, pendingin ruangan, dan cat semprot banyak menggunakan senyawa CFC. Gas CFC merupakan salah satu gas rumah kaca yang berpotensi menimbulkan efek rumah kaca. Gas CFC juga dapat merusak lapisan ozon, sehingga menimbulkan lubang pada lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang berfungsi melindungi dari radiasi ultraviolet, biasanya disebut UV, yang terlalu tinggi dalam jangka panjang dapat memicu kanker kulit pada manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar kedua. Seperti yang kalian lihat,
Akibat dari kerusakan lapisan ozon dapat memicu kanker kulit pada manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor mengakibatkan tingkat polusi udara di perkotaan semakin tinggi. Polusi udara disebabkan adanya gas-gas buangan dari saran transportasi seperti karbon dioksida (CO), oksida nitrogen (NOx), oksigen belerang (SOx), hidrogen karbon (HC), dan partikel. Reaksi yang terjadi adalah 2C tambah O2 menjadi 2CO. Apabila masih terdapat sisa oksigen dalam udara pembakaran, maka CO akan bereaksi kembali. 2CO tambah O2 menjadi CO2. Dampak emisi gas buangan dari transportasi dapat mengakibatkan pencemaran udara yang diakibatkan oleh jenis polutan tertentu. Dapat mengakibatkan hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh dua polutan udara, yaitu sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2). Kedua jenis gas itu kemudian tercampur dengan uap air di udara sehingga menjadi asam belerang dan asam nitrat. Kedua asam ini dapat melayang sejauh ratusan kilometer sebelum jatuh sebagai hujan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penumpukan sampah. Sampah yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung. Tempat pembuangan sampah akhir. Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Ada pula sampah B3 atau biasa bahan beracun dan bahan berbahaya. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik atau sampah basah merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat membusuk. Contoh dari sampah organik yaitu sisa makanan, dedaunan kering, dan sisa buah ataupun sayur. Bisa kita lihat pada gambar yang ditunjukkan. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik atau sampah kering merupakan sampah yang berasal dari bahan non-biologis dan sulit terurai, sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut. Contoh sampah anorganik seperti plastik, kaleng, kertas, dan kaca. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. 3. Sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah yang berasal dari bahan yang beracun dan berbahaya seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan limbah pertambangan. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. 7 jenis plastik. Yang pertama, PET atau PT. Plastik jenis ini adalah tipe plastik yang umum ditemukan dan dapat diatur ulang. Penggunaan jenis ini biasanya untuk botol air mineral, soda, minyak, toples selai kacang, dan produk-produk makan lainnya. Dua, HDPE. HDPE bisa didaur ulang. HDPE juga umum digunakan biasanya untuk botol susu, sampo, dan produk pembersih atau deterjen. Yang ketiga, PFC. PFC sulit didaur ulang. PFC adalah jenis plastik yang lunak dan fleksibel. Biasanya digunakan untuk membuat pipa, peralatan rumah tangga, hingga mainan anak-anak. Yang bisa kita lihat pada gambar di bawah. Yang keempat, LDPE. LDPE sulit didaur ulang. LDPE biasanya digunakan pada kemasan plastik yang berfungsi untuk membungkus koran, roti, dan sayuran segar. LDPE juga digunakan sebagai kantong belanja yang bisa kita lihat pada gambar di bawah.
Kelima, PP. PP sulit didaur ulang. PP digunakan untuk kemasan makanan seperti yogurt, krim, dan margarin. Bisa juga digunakan sebagai sedotan, karet, karpet, dan tutup botol yang kita lihat pada gambar di bawah. Yang keenam, PS. PS sangat sulit didaur ulang. PS digunakan dalam kemasan styrofoam, biasanya untuk makanan antar atau kopi. Tujuh, lain-lain. Semua produk yang tidak termasuk kategori 1-6 atau campuran dari 1-6 ke dalam kategori lain-lain. Jenisnya antara lain polikarbonate yang sulit didaur ulang, polylactic acid atau LPA yang terbuat dari tanaman dan ramah lingkungan. Beberapa produk yang menggunakan plastik dalam kategori ini adalah bahan anti peluru, DVD, kacamata hitam, dan peralatan elektronik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian dan peternakan. Apa yang dimaksud dengan pertanian? Pertanian adalah suatu kegiatan manusia seperti bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Contohnya seperti menanam padi atau tanaman lain, budidaya ternak ayam, dan usaha tani ikan lele lanjut. Jadi di sini pertanian dan peternakan juga dapat memengaruhi pemanasan global. Pembusukan secara anaerobik dalam tanah melepaskan gas metana. Ketika panen terjadi pembusukan pada daun, batang, dan bagian lainnya yang menghasilkan gas metana lebih tinggi dibanding sebelum ditanam. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dampak dari pertanian. Jadi di sini pertanian dapat menimbulkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Limbah pertanian berasal dari pupuk anorganik dan pestisida pemberantas hama. Penggunaan pupuk anorganik terus-menerus dapat merusak struktur tanah. Penggunaan pestisida bukan hanya mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Penggunaan pestisida yang terus-menerus dapat mengakibatkan hama tanaman kebal atau dalam kurung resistan terhadap pestisida.